Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah memilih channel Dunia Uswah dan terima kasih udah nonton juga video ini. Ini video pertama kita untuk khusus menjahit by Tin Tailor. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai alat-alat atau memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan dalam menjahit serta kegunaannya atau fungsinya. Jadi apa aja alat-alat yang harus kita gunakan, apa aja alat-alat yang harus kita miliki. Untuk pemula, untuk awal-awal ada beberapa alat yang emang harus kita miliki. Nah, alat pertama yang harus dimiliki itu adalah gunting. Nih, gunting. Gunting itu fungsinya ya seperti namanya, gunting untuk menggunting. Cuman ada beberapa hal yang harus diketahui tentang gunting yang kita gunakan, yaitu kalau ini gunting kain emang khusus untuk dipergunakan pada kain. Nah, bagi yang bikin polanya di kertas itu harus nyediain satu gunting lagi untuk kertas, khusus untuk kertas. Dan kalau gunting kain ini khusus untuk kain, karena kalau gunting kain kita gunakan untuk di kertas itu akan mudah tumpul tuh. Jadi biar lebih hemat, gunting kain khusus untuk kain. Kalau yang bikin polanya di kertas, sediain juga gunting untuk kertasnya. Nah, alat yang kedua yang harus dimiliki itu adalah penggaris. Dan yang penggaris yang wajib itu ada dua. Ini penggaris siku sama penggaris lengkung kayak gini. Oke. Tapi kalau misalkan mampu, yang namanya pemula biasanya kan jarang yang nyediain alat-alatnya secara lengkap. Kalaupun mampu itu lebih bagus ada penggaris lurus kayak gini, penggaris lurus. Kalau saya ada dua, ini penggaris lurus. Bedanya cuma yang ini terbuat dari plastik, panjangnya cuma 60 cm, sedangkan ini dari besi, panjangnya ada sekitaran 1 meter. Jadi boleh, kalau mampu boleh koleksi penggaris panjangnya, karena ini banyak sekali gunanya. Meskipun pada penggaris siku ini ada garis lurusnya, penggaris lurusnya, tapi lebih baik lagi kalau kita punya penggaris khusus yang untuk garis lurus. Untuk bahan ketiga yang harus punya itu kapur tulis atau kapur kain untuk bikin pola. Ini seperti ini. Ini warnanya banyak, ada yang merah, kuning, putih, biru. Kebetulan ini ada warna biru. Dan bisa kapur kayak gini atau bisa juga menggunakan pensil kayak gini. Jadi terserah mau milih yang mana yang suka, mana yang enak digunakan, boleh. Ini gunanya nanti untuk kita bikin pola di kain. Selanjutnya alat yang harus kita punya itu meteran kain seperti ini. Oke. Jadi ini ada dua sisi, yang satu sisi itu ukurannya cm dan yang satu sisi lagi ukurannya inch. Jadi ini harus punya. Oke. Nah, sekiranya itu alat-alat yang emang wajib punya bagi pemula. Jadi kalau untuk alat-alat berikutnya ini nanti belum punya pun nggak apa-apa, tapi kalau bisa punya alhamdulillah. Jadi kita lanjut ke alat-alat berikutnya. Itu yang berikutnya adalah ini ada radar ini fungsinya untuk menciplak pola di bagian bawah. Cuma kalau radar ini digunakannya harus bersamaan dengan kertas karbon. Cuma sekarang kertas karbonnya lagi kosong, jadi nggak bisa saya perlihatkan. Yang jelas ini fungsinya untuk menciplak pola di bagian belakang. Jadi ini harus digunakan dengan kertas karbon. Next, alat berikutnya adalah ini pemotong benang seperti ini. Jadi kalau menggunakannya tinggal dipencet aja. Ini untuk pemotong benang. Selanjutnya itu ada ini namanya pendedel nih.
Ini fungsinya untuk membuka jahitan. Jika ada jahitan yang salah, kita bisa buka dengan ini. Dan selanjutnya itu mesin jahitnya, karena nggak mungkin kita mau menjahit nggak punya mesin jahit. Boleh mesin jahitnya terserah, mau mesin jahit yang high speed kayak gini atau portable, atau ada yang portable mini, itu lebih murah sih, biasanya bisa lah 150-an itu harganya, tapi itu bisa untuk jahit, bisa. Kalau untuk pemula boleh pakai itu, nggak apa-apa, asal jangan digunakan aja untuk yang tebal-tebal, keras-keras, tuh mesinnya masih aman. Selanjutnya ada mesin, tentu ada benang. Jadi benang kalau nggak bisa koleksi, nggak bisa stok banyak, bisa beli satuan, itu di toko alat-alat jahit ada jualnya. Beli satuan aja sesuai warna kain yang hendak dijahit. Jadi boleh, kalau mampu stok banyak silakan stok banyak, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan modalnya terbatas, beli satu aja di setiap kita jahit kain yang beda warna. Oke. Dan jangan lupa kalau ada mesin jahit ada sekocinya juga. Nah, di sini saya punya sekoci 2, yang ini sama yang ini. Bedanya yang ini agak lebih lebar dibanding yang ini, karena ini bisa digunakan untuk mesin klasik atau mesin portable, sedangkan yang ini digunakan khusus untuk mesin high speed kayak gini. Next, nah ini minyak pelumas untuk mesin jahitnya. Kalau saya pakai yang Singer, ini kayak gini. Ini bisa untuk pelumas mesin biar mesinnya awet, terawat, dan sehat. Jadi nggak perlu sering-sering servis sih, yang penting perawatannya aja yang harus dijaga biar mesinnya awet dipakai. Karena kebetulan saya punya mesin udah 6 tahun nggak pernah diservis sama sekali dan masih awet sampai sekarang. Yang penting dirawat. Nah, untuk alat selanjutnya itu adalah karet. Di sini saya punya 4 karet, nyetok 4 karet. Itu yang ukuran pertama, itu ukurannya lebih kurang dari 1,5 inch. Yang ini karet paling besar yang saya punya. Ini bisa digunakan untuk ujung tangan, bisa digunakan untuk pinggang rok atau pinggang celana. Nah, ukuran karet yang kedua yang saya punya itu yang ini, fungsinya sama, bisa untuk ujung tangan, bisa untuk pinggang rok atau pinggang celana. Yang ini ukurannya kurang dari 1 inch. Oke. Dan karet yang ketiga saya punya yang ini. Yang ini biasanya digunakan juga untuk ujung tangan, bisa untuk pinggang gamis, bisa. Dan karet yang keempat ini. Nah, ini bisa untuk ujung tangan, bisa untuk pinggang, dan bisa juga untuk tali kancing. Oke, karena ini mau ukurannya kecil, paling berapa mili gitu, 3 mili gitu, nggak sampai setengah mili, nggak sampai setengah senti. Jadi ini emang ukurannya kecil, jadi bisa digunakan untuk lubang kancing. Oke, untuk selanjutnya peralatan yang perlu kita punya itu adalah kancing kemeja, ada resleting juga. Oke. Selanjutnya itu yang harus kita punya, nggak nyetok pun nggak apa-apa, tapi yang penting ada setiap kita jahit yang digunakan itu adalah resleting. Nah, di sini resleting yang ada saya stoknya resleting biasa seperti ini. Yang ini yang panjang, dan ini resleting Jepang yang panjang seperti ini. Oke, ini resleting rok atau resleting celana, dan ini resleting Jepang juga,
tapi yang ukurannya pendek. Oke. Jadi saya stoknya cuma ada yang 4 ukuran ini, dan itu harus ada sih. Kalau nggak mampu stok bisa beli pas kalau kita mau bikin baju, bisa, nggak masalah, sama dengan benang tadi. Jadi nggak masalah kalau nggak punya stok banyak di rumah, nggak apa-apa. Next itu, jadi ini ada beberapa alat yang memang di luar jalur menjahitnya, yakni kalau saya biasanya punya obeng. Ini banyak kali fungsinya. Ini saya punya 3 ukuran, satu obeng besar, ini obeng kecil, dan ini fungsinya banyak banget. Jadi nggak cuma mekanik atau kuli bangunan yang punya alat-alat seperti ini, tukang jahit pun harus punya yang seperti ini. Kalau saya wajib punya. Oke, ini alat-alat yang wajib kita gunakan pada saat hendak membongkar-bongkar mesin atau mengganti sepatu mesin. Itu penting sekali untuk punya alat-alat yang ini. Oke, next, hal yang sama di luar jalurnya tukang jahit, saya punya tang. Ini fungsinya juga ada banyak sekali ya fungsinya. Ini bisa digunakan untuk buka mutiara atau untuk memasang hak celana. Ini penting sekali, ini pun harus punya, tapi bukan yang wajib ya. Kalau bisa punya lebih bagus. Jadi ini juga ada stoknya sama saya. Selanjutnya itu ada jarum. Itu bisa jarum tangan seperti ini. Ini. Oke. Ini jarum jahit tangan. Ini kita juga bisa wajib punya karena ini penting juga. Kalau nggak bisa ngesum pakai mesin, jadi kita harus sumnya pakai tangan, jadi menggunakan jarum tangan. Selanjutnya jarum mesin yang ini kebetulan meskipun beda mereknya tapi fungsinya sama. Ini jarum jahit biasa, jarum jahit untuk mesin. Jadi ini ukurannya tergantung pemakaiannya nomor berapa, mau pakai nomor 9, 11 atau berapa terserah, tergantung kain yang mau dijahit. Jadi ini fungsinya bisa untuk mesin jahit klasik, mesin jahit portable, dan bisa juga untuk mesin obras portable. Jadi saya ini stoknya lumayan banyak karena kebetulan saya punya semua mesin itu. Jadi saya harus stok banyak yang mesin kayak gini, yang jarum kayak gini maksudnya. Selanjutnya ini jarum jahit juga, jarum mesin, cuma ini beda dengan yang tadi. Yang ini jarum mesinnya khusus untuk mesin ini, mesin high speed kayak gini, mesin besar kayak gini. Jadi jarumnya juga lebih besar dan harganya juga lebih besar. Jadi beda banget dengan yang ini, 1:7 harganya. Jadi satu kotak ini dapat 7 bungkus yang ini. Jadi harganya emang beda jauh. Jadi harus hemat-hemat makain yang ini. Cuma kokoh, beneran kokoh. Nah, di sini saya punya beberapa jarum spesial seperti ini. Yang ini warna hijau dan yang ini warna biru. Ini fungsinya untuk apa? Nah, ketika kalian menjahit itu yang bahan kaos atau bahan spandek, sering kali itu jahitannya nggak nganyam atau jahitannya loncat-loncat. Itu ini salah satu solusinya. Jadi jarum ini digunakan biasanya pada mesin klasik atau mesin portable. Jadi kalau untuk mesin klasik atau portable itu nggak bisa menjahit bahan kaos atau bahan spandek dengan jarum biasa, melainkan harus menggunakan jarum khusus seperti ini. Kecuali kalau mesin yang besar seperti ini, dia bisa menjahit pakai jarum biasa. Jadi itu beberapa alat yang memang harus punya ketika kita harus mulai menjahit. Memang nggak semuanya harus punya, tapi ada beberapa yang harus kita miliki dan sesuai fungsinya masing-masing.
Saya rasa itu pertemuan pertama cukup. Jadi terima kasih untuk nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Dunia Uswah dan like videonya, serta komen di bawah kolom komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa follow Instagramku di sini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.